Pak Ustadz, kan buat laki-laki menurut survei kecil-kecilan itu agak sulit untuk tidak naksir dengan perempuan lain, Pak Ustadz. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan kita ketemu dengan orang lain, ada yang kasih perhatian, perhatiannya juga tanpa diminta, tulus, diberikan. Laki-laki kadang-kadang bisa berpaling. Bagaimana supaya nggak berpaling? Normal lah. Kalau saya di jalan tiba-tiba lihat perempuan cantik lalu saya mengaguminya, itu biasa. Saya melihat perempuan cantik lalu saya mengucapkan subhanallah. Saya dapat pahala karena saya memuji Allah. Lalu hatiku tertarik kepadanya. Ada resep Nabi. Apa Nabi katakan? Kalau kau melihat perempuan di jalan dan kau tertarik kepadanya, balik cepat ke rumahmu karena apa yang dimiliki di jalan persis sama dengan apa yang di rumah. Ya. Nah, makanya di situ sebabnya kalau ibu tahu suami mau pulang, ibu sambut. Yang jadi masalah, saya tertarik, bapak-bapak tertarik, lalu dilanjutkan. Lanjutnya kenalan. Kenalan sudah minta nomor WhatsApp. Lama-lama bertemu. Pasti terjadi perselingkuhan. Oke. Maka resepnya kembali. Kembali ke rumah dan pasangan harus hadir sepenuh hati. Gimana caranya Pak Ustadz? Nah, itulah yang sebut saya katakan tadi bahwa jaga suamimu. Bagaimana menjaga suami? Bukan dengan periksa HP. Bukan dengan video call. Video call. Sampai seberapa mampu kita menjaga dengan begitu. Tapi jaga dengan cara apa? Hadir kamu di hatinya. Bagaimana hadir di hatinya? Tidak mungkin bisa hadir di hati suami kalau ibu kasar. Itu dulu, lembut. Asin kalamak, haluskan tutur katamu. Masa perempuan cantik tapi kasar mulutnya? Tidak betah kita kalau mulut kasar. Maka perempuan yang baik itu, suami yang baik juga itu harus lembut tutur kata. Ya, marah boleh tapi jangan memaki. Marah boleh tapi jangan menghina. Kalau suami sudah merasa baik betul ini istri saya, lembut, meskipun saya salah dia tetap hormati. Hadir pasti itu di hatinya. Selalu dia. Yang kedua, hargai orang tuanya kalau dia masih hidup. Kalau sudah wafat, sekali-kali sedekah atas nama orang tua. Bang, ini dapat bonus bang. Ini lebih sedekah, kita put kurban kambing untuk ibu. Pasti dia senang. Wih, istri saya masih menghormati ibu saya. Hargai, kemudian saudara-saudaranya. Kita kenal ini kan setelah dia kerja. Setelah mapan, saudara-saudaranya dia babak belur bersama dari kecil. Lalu datang ke rumah saudaranya, selalu kau berpikir, mau dapat lagi nih pembelian. Padahal belum tentu itu datang. Dia hanya rindu sama saudaranya. Dia mau bercerita sama saudaranya. Yang kedua berdoa. Seberapa jauh, seberapa mampu kita mampu menjaga suami. Tidak mungkin 24 jam. Ya. Tapi berdoa kepada Allah sebagai Zat yang maha melindungi, sebagai maha memelihara. Maka begitu ibu mulai curiga, ada perkara-perkara yang mencurigakan, ibu tidak usah curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini aku tidak menerimamu. Apalagi tidak sudah punya anak. Yang ketiga, tolak bala. Dengan cara? Sedekah. Masya Allah. Bersedekah. Ya. Tolak bala itu sedekah. Nah, kalau ini kita lakukan, selebihnya tawakal ilallah. Dahsyat sekali. Baik. Nah, Ustadz, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa hadir sepenuh hati di hati pasangan kita. Tapi berikut ini ada seseorang yang akan bercerita tentang pengalamannya. Kalau tadi Ibu Nuri pasangannya diambil sama orang ketiga. Nah, sekarang ada orang yang menjadi pihak ketiga yang merebut pasangan orang. Langsung aja kita sapa nih Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Mas Bayu. Dengan Ibu siapa namanya? Saya bisa dipanggil Luna aja. Baik, silakan Ibu Luna. Ceritanya seperti apa? Iya, jadi sudah dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahunan. Dulu itu saya niatnya hanya sekedar iseng aja untuk kenal dengan pria sana sini dan segala macam. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang pria yang awalnya saya belum tahu kalau pria itu adalah pria yang sudah berumah tangga, sudah punya istri dan sudah punya anak. Tapi di saat saya tahu hal itu pun, saya merasa nggak masalah aja gitu kan, karena saya niatnya emang dari awal hanya untuk ya udah iseng aja. Kemudian saya juga butuh untuk
memenuhi gaya hidup dan segala macam, dan dia juga tidak keberatan untuk memenuhi kebutuhan saya, sedangkan saya notabene adalah tinggal sendiri, merantau bisa dikatakan seperti itu, dan saya merasa semuanya terpenuhi. Kemudian jalan beberapa bulan dari yang awalnya saya merasa iseng, kemudian saya merasa kok saya diperlakukan layaknya seorang ratu ya, di treatment seperti seorang kekasih yang sesungguhnya gitu kan. Padahal saya tahu dan dia juga tahu bahwa awalnya tuh hubungan ini hanya untuk ya saling memuaskan keinginan satu sama lain saja, seperti itu. Sampai akhirnya saya sekarang sudah ada di titik di mana saya sudah merasa, di satu sisi saya merasa tidak nyaman, tapi di sisi lain saya tidak ingin kehilangan orang itu. Karena apa? Karena lama-kelamaan saya melihat dan saya merasa bahwa saya menemukan sosok pria idaman di pria tersebut gitu. Jadi saya ingin melepaskan dia tapi saya belum bisa. Tapi saya juga sudah mulai jealous melihat atau tahu kabar dia bahwa dia sedang pergi sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya, seperti itu. Jadi saya juga bingung mau cerita ini kemana, ke teman juga nggak mungkin karena menurut saya ini adalah sebuah aib yang nggak bisa saya ceritakan dengan mudahnya gitu kan. Jadi lewat gaspol ini saya berharap saya mendapat pencerahan meskipun cuma sedikit gitu. Karena yang namanya hati juga nggak bisa disalahin juga sih Ustadz, menurut saya seperti itu sih. Jadi saya harus gimana menghadapi Luna ini. pernah ketemu dengan istri atau keluarga sang pria? Belum pernah sama sekali, dan sampai sejauh ini kita berdua masih sama-sama fine-fine aja menjalani hubungan ini dan masih belum ada yang mengetahui. Cuma saya sudah ada di titik saya ingin memiliki, saya sudah sayang, saya sudah menaruh hati, saya sudah memainkan perasaan saya terhadap pria tersebut. Ingin memiliki. Karena saya merasakan apa yang saya cari itu ada pada pria tersebut. Baik. Seperti itu. Sang pria, pasangan ibu, pacar ibu gitu ya, tahu kalau Ibu Luna tahu kalau dia pria beristri? Maksudnya gimana Mas Bayu? Laki-lakinya, pria itu tahu kalau Ibu Luna tahu bahwa sang pria laki-laki beristri? Tahu. Oh, jadi Kita sudah seterbuka sama-sama itu satu terbuka sama ya? lain, Mas Oke. Bayu. Baik. Nah, sebelum kita dengarkan petua Ustadz, ada yang mau ditanya mungkin? Mbak Luna, sampai sekarang tidak ada niat untuk menikah? Saya ada niatan untuk menikah. Justru setelah saya berada di titik ini, saya ingin sekali memiliki dia seutuhnya. Saya ingin suami saya yang seperti dia, seperti itu, Ustaz. Oke, ini yang jadi masalah juga. Sebab tadi saya alur cerita, dia sudah tahu ada keluarga, tapi dia jealous kalau dia datang ke keluarganya. Gimana ceritanya? Nah, itu dia. Saya sudah tahu bahwa dia berkeluarga, tapi saya cemburu kalau dia ke keluarganya. Lama-lama ingin memiliki Bagaimana soalnya, Pak ceritanya? Ustadz. Dan kita sudah tahu. Maka solusinya satu. Tahan dulu Pak Ustadz. Begitu Oke. sampai solusi tahan Kita dulu. tahan lagi. Ya, ini mungkin banyak juga nih sahabat dasar di luar sana yang mengalami hal seperti ini. Awalnya seperti Ibu Luna iseng-iseng gitu ya. Mungkin ini bisa dikendalikan perasaan cuman main-main aja kok. Begitu tahu sudah beristri ya nggak apa-apa. Toh ini kan cuman sementara. Tapi begitu terlalu dalam perasaannya akhirnya bingung dan ingin memiliki sementara tidak bisa. Nah, seperti apa langkah yang harus dilakukan? Tadi Ustadz sudah punya solusi untuk Ibu Luna dan buat Anda yang mengalami hal yang sama. Jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol. Gaspol memang. Ceraikan dia, kembalikan dia ke orang tuanya, lalu berpisahlah secara baik-baik dengan menyisakan tanggung jawab.